Oke, yuk. Ya. Oke, Gus, kita mungkin sudah tahu kan status Bunda Dorce itu seperti apa gitu kan. Hukumnya apa sih kalau misalnya kan memang dia sekarang sudah menjelma menjadi seorang perempuan gitu kan. Dan dia nanti akan meninggal pun dia meminta ingin seperti perempuan. Gimana tuh? Yang pertama, saya mendoakan Bunda Dorce mudah-mudahan lekas sembuh, kondisinya membaik dan bisa kembali beraktivitas. Kemudian memang saya dengar ada beberapa wasiat ya kayaknya dari beliau itu. Salah satu yang saya dengar itu nggak usah ada upacara doa tahlil 40 hari kalau nggak salah. Terus kemudian yang kedua soal dia diminta untuk dimakamkan secara perempuan. Jadi begini, kita lihat dulu status transgender dalam Islam. Jadi ini memang sangat kontroversi ya, sangat kontroversi. Artinya kontroversi itu memang persoalan transgender ini menjadi diskusi yang tidak pernah ada endingnya, terus ada diskusi itu. Jadi yang pertama, dalam surat Al-Hujurat itu Allah menciptakan jenis kelamin itu cuma ada dua. Jadi dari jenis laki-laki dan perempuan, min dzakarin wa unsa. Kemudian dalam fikih itu ada jenis kelamin ketiga, namanya khunsa. Khunsa itu adalah orang yang dalam tanda kutip berjenis kelamin dua, cewek atau cowok. Dua-duanya ini ada. Nah, persoalannya adalah dia mau dijadikan cewek atau cowok itu dengan analisa medis. Contoh yang kemarin terbaru itu tentang anggota TNI siapa itu, Andri Manganang. Manganang. Itu kan yang tadinya dikira cewek, tapi ternyata setelah dianalisa medis melalui Pak Kasat waktu itu Bang Andika, ternyata ini cowok itu. Maka kemudian yang cewek ditutup, yang cowok dipertahankan. Artinya demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang yang mempunyai kecenderungan seperti itu, maka dianalisa medis. Kalau memang dia kecenderungannya cewek, maka alat kelaminnya cowok dihilangkan. Itu dengan rekomendasi medis. Nah, yang saya dengar tentang Bunda Dorce ini, kalau beliau dulu, yang saya dengar ya, sepengetahuan yang saya tahu, beliau kan terlahir sebagai laki-laki. Kemudian operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, secara fikih dia tetap laki-laki. Secara fikih dia tetap laki-laki. Artinya pengebumiannya yang sepanjang yang saya tahu, pemakamannya, yaitu tentunya kembali ke kodrat asal dulu dia dilahirkan. Artinya kalau beliau dulu dilahirkan dalam keadaan laki-laki, ya kalau bahasa pesantrennya itu yang bagi sebaiknya, sayugzianya itu juga dimakamkan dalam keadaan laki-laki. Jadi kan ada perbedaan yang cukup signifikan umpamanya antara laki-laki dan perempuan soal kain kafan, perempuan jauh lebih banyak. Kemudian soal sholat jenazah, niatnya dan lain sebagainya. Ini kan tentunya berbeda. Ini berbeda. Jadi kalau saya kecenderungannya siapapun yang lahir sesuai dengan jenis kelaminnya, ya itulah cara dia dimakamkan itu. Berarti tidak diperbolehkan ya? Ya secara fikih saya pikir tetap kembali kepada kodratnya. Kodratnya dia laki-laki, ya dimakamkan dia laki-laki. Mungkin orang bilang kan dimakamkannya sama ya. Beda wong. Dari jumlah kain kafannya aja laki-laki dan perempuan kan beda. Nah, berapa lapisnya kan beda. Terus kemudian soal niat sholatnya. Sholat niat jenazah perempuan dan laki-laki kan juga beda. Doa berdoanya umpamanya. Kalau laki-laki menggunakan domirhu, Allahumma gfirlahu. Kalau cewek menggunakan kalimat ha, Allahumma gfirlaha. Ya kalau benco, masuk uha. Nah, gitu. Jadi kalau saya menyarankan ya sesuai dengan kodratnya lah. Beliau dulu terlahir sebagai laki-laki, ya meninggalnya ya secara laki-laki. Lahir jantan, yang meninggalnya jantan lah kira-kira begitu. Artinya dia udah sebelum meninggal wasiat Gus ingin dimandikan juga secara perempuan. Secara perempuan artinya dia secara perempuan berarti dia menghendaki yang memandikannya adalah perempuan kira-kira begitu. Jadi kan apa ya? Bagaimana berbicara soal wasiat? Wasiat itu harus dilaksanakan ketika wasiat itu ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada kemaksiatan, apalagi melanggar syariat. Tapi kalau wasiat itu sendiri melanggar syariat, melanggar perintah agama, ya tentunya wasiat itu tidak harus dilakukan.
Gitu loh. Contoh wasiatnya bagus-bagus, mau menjadi orang tua kepada anak-anaknya, tolong pembagian waris yang saya tinggalkan dibagi dengan sebaik-baiknya, entah dengan menggunakan hukum Islam maupun dengan hukum adat istiadat, umpamanya dibagi rata. Ya sudah, itu kan ada kebaikan di dalamnya. Tapi kalau kemudian ada unsur yang melanggar syariat, bahkan bertentangan, ya jangan dilaksanakan. Kalau saya sendiri mamanya ya tetap mendoakan. Wong kita juga belum tahu kok, saya sama Bunda Dorso matinya di luar sana juga tidak tahu kan, namanya nyawa kan gitu. Tapi kalau seandainya ada kawan yang berpeluang, ya tetap kita doakan. Nah kalau saya mendoakannya, setahu saya lahirannya seperti itu, ya saya doakan seperti dia lahir. Terus